Tinggal menghitung hari, ini kita menjelang debat capres, debat pamungkas, debat terakhir begitu ya. Tapi nampaknya di hari-hari menuju ke sana banyak juga gestur politik yang bisa dibaca. Salah satunya Presiden Joko Widodo ini melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, makan bersama, makan gudeg bersama dengan AHY di Yogyakarta, makan bakso bersama dengan Capres 02 Prabowo Subianto. Apakah itu juga menunjukkan bahwa manuver politik Presiden Joko Widodo ke sana atau bisa kita maknai lain? Kita lihat dulu informasinya. Jelang debat Capres Pamungkas pekan depan, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah kawan politiknya. Di tengah peresmian Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri menikmati bakso bersama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya nampak begitu menikmati hidangan bakso dan minuman segar yang dihidangkan. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Yogyakarta. Keduanya tampak menghabiskan waktu dengan bersepeda. Momen keakraban Presiden bersama AHY berlanjut dengan sarapan bersama di Gudeg Yujum yang berada di kawasan Wijilan, Yogyakarta. Pertemuan Jokowi dengan partai koalisinya di masa Pilpres 2024 bukan kali ini saja terjadi. Sebelum debat Capres kedua, pada 4 pekan lalu, Jokowi juga melakukan pertemuan 4 mata masing-masing dengan Prabowo, Zulkifli Hasan, dan Erlangga Hartarto. Pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi di masa kampanye itu pun menimbulkan sejumlah spekulasi. Memilih bertemu di ruang publik dan dilangsungkan khusus secara 4 mata bak menjadi simbol orang nomor 1 di Indonesia itu ingin memberikan support khusus kepada paslon yang diusung koalisi partai pemerintah. Lantas, benarkah pertemuan 4 mata masing-masing pimpinan koalisi partai sebagai cara pamungkas Jokowi memperlihatkan dukungan secara terbuka kepada salah satu paslon? Tim TV One mengabarkan. Oke, apa sebenarnya makna pertemuan tersebut? Maknanya ya? Biar jangan kita yang jawab ya, Vi ya. Kamu udah siap-siap jawab nih. Biarkan para narasumber yang menjawab pagi hari ini. Di studio sudah hadir di samping saya Mas Pangi Syarwi, analis politik. Selamat pagi Mas Ipang. Kemudian juga Bang Habibur Rahman, juru bicara Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Wakil rakyat Jakarta Timur. Wakil rakyat Jakarta Timur juga. Nggak pernah lupa. Kang Pipin nanti harus nyebut juga berarti ya. Kemudian juga Mas Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Dan juga Mas Pipin Sopian, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi. Dapil mana? Purwakarta, Karawang, Bekasi. Pagi ini saya mau tanya, kenapa ini bisa kembaran? Jangan seret-seret saya, tolong. Mohon izin. Kalau review oke lah. Jangan seret-seret saya. Itu 1 dan 3 kok bisa kembaran? Debat Capres kemarin kan begini warnanya. Itu cocokologi itu namanya. Itu cocokologi. Dan memang cocok. Dan memang cocok. Oke, Mas Pipin. Mulai sehati. Mulai sehati. Wah, ini kode-kode nih kayaknya mulai sehati ya. Mas Pipin dari 01 menanggapi. Dari belakangan ini Pak Jokowi bertemu dengan berbagai pihak, makan bersama. Anda membacanya manuver politik ke situ atau enggak? Ya tentu, saya kira kalau melihat dari stagnasi surveinya Pak Prabowo yang tidak naik-naik, tidak sesuai dengan harapan, maka memang diperlukan manuver-manuver. Dan saya kira kalau lihat dari, kan kita bertanya-tanya misalnya apakah ini Pak Jokowi berpihak, itu dari awal juga Pak Jokowi sudah berpihak. Sejak misalnya kakak iparnya memutuskan bahwa putusan MK itu boleh di bawah umur 40 tahun. Sejak Pak Prabowo mengambil Pak Gibran sebagai cawapres, kan sebetulnya beliau sudah berpihak. Dan sejak awal misalnya anggaran bansos juga 500 triliun terbesar dalam Februari besok ada BLT menjelang pemilu itu sudah berpihak. Jadi menurut saya adalah lebih baik memang clear sejak awal. Memang undang-undang membolehkan, silahkan saya kira ya. Memang kalau memang, tetapi kita harus melihat sebagai rakyat Indonesia apakah memang ini yang diharapkan. Ada kekhawatiran, ada bahaya. Kalau misalnya Anda menyinggung tadi soal sebagian masyarakat Indonesia kan. Nah kalau sebagian masyarakat Indonesia mengatakan ya kan beliau presiden. Betul. Dan anaknya yang menjadi cawapres adalah anaknya. Jadi saya kira yang bahaya bagi saya sebagai generasi muda adalah ini membahayakan masa depan kita. Saya khawatir ketika saat ini anak presiden
menjadi cawapres di saat presidennya adalah bapaknya. Ya. Terus kemudian nanti anak gubernur juga begitu, anak bupati juga begitu, anak kepala desa ini begitu. Sudah begitu kan saat ini? Ancaman demokrasi ke depan adalah ketika nanti fasilitas negara, fasilitas daerah digunakan untuk menghantarkan anak-anak ini menjadi para pejabat, Abuse of sehingga power gitu ya. ini menjadi tidak setara bagi anak muda secara keseluruhan. Dan saya kira para penonton TV One cerdas ya melihat apakah ini akan dibiarkan atau tidak. Pertanyaannya apakah memang Pak Anies membutuhkan dukungan dari Pak Jokowi atau tidak? Saya harus katakan Pak Anies membutuhkan dari rakyat Indonesia yang menghendaki perubahan dan menolak cara-cara rezim yang bekerja seperti ini. Dan saya kira kita punya anak, saya punya anak, tapi saya khawatir banyak di antara kita bukan anak pejabat. Apakah ini akan diteruskan? Saya kira Pak Anies menang ketika membuktikan nanti bahwa uang bukan segala-galanya, kekuasaan bukan segala-galanya, dan kita berharap mudah-mudahan 2024 ini adalah peluang akal cerdas, sehat, dan waras untuk memimpin negara ini. Saya pengen ke Mas Heru, tapi kayak lihat dari wajahnya Bang Habib Udah pengen komentar. mengernyitkan dahinya kayaknya. Bang Maksudnya tadi saya yang pertama. Oh tidak, yang pertama itu kan Anies Baswedan, yang kedua dong. Anda, yang ketiga Iya. Ganjar Pranowo. Emang 02 mau jadi 01? Bang Habib, saya perlu mendapatkan respon dari Anda dari pernyataannya Pipin Sofyan. Pertama, ya kita kaji dari 4 layer, ya. Konstitusi, kemudian undang-undang, lalu etika, lalu adab. Konstitusi kita tentu mengatur, ya pasal 7, bahkan seorang presiden incumbent boleh maju kembali. Ya. Ini alat ukurnya kan abuse of power ya. 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 Dengan kemungkinan terjadi abuse of power, apakah dalam 4 lapisan tersebut boleh atau tidak? Yang kedua, undang-undang. Undang-undang kita tentu ya 280, 299, Jelas undang-undang mengatur. pemilu jelas bukan hanya memperbolehkan tetapi mengatur secara detail Ya. sampai harus cuti dan lain sebagainya. Berikut ya ancaman sanksinya apabila abuse of power tersebut terjadi 547 membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Artinya sudah sangat sempurna. Kemudian etik. Teman-teman atau kita semua mengacu misalnya TAP MPR 6 tahun 2001. Jujur dalam persaingan. Jadi etika berpolitik dan bernegara itu ada salah satu jujur dalam persaingan. Dan etika itu kan diambil dari rumusan Pancasila, agama, nilai-nilai universal untuk menjadi acuan kita bertingkah laku, bertindak. Itu di TAP MPR. Saya pikir tidak ada yang dilanggar, ya kan? Kemudian soal adab, ya adab. Pak Presiden Jokowi, ya saat ini juga presiden, sepanjang tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tentu sangat beradab. Dia juga punya target, punya punya kewajiban sebagai kepala negara yang selama ini memang harus dilakukan dan selama ini sudah dilakukan. Seperti bansos, belusukan, ketemu rakyat, ketemu ketua umum partai politik. Ya. Memang ada pemilu, nggak ada pemilu, hal tersebut dilakukan terus oleh Pak Jokowi. Sejak zaman beliau wali kota, kemudian gubernur periode pertama, presiden periode pertama juga, kedua, itu semua. Jadi 4 tahapan layer tersebut, 4 tingkatan tersebut tidak ada yang masalah. Tapi Bang Habib, kenapa kubu satu selalu menerasikannya seperti itu? Namanya kompetisi kan begitu. Kompetisi kan bagaimana bukan hanya menyampaikan gagasan-gagasan, tapi bagaimana kita membangun opini untuk melemahkan kompetitor. Itu nggak ada masalah. Karena elektabilitas 02 sehingga Pak Jokowi harus turun gunung kata satu. Itu yang saya jadi bingung ya. Ini pihak yang elektabilitasnya selalu paling rendah atau nomor 2 terendah. Stagnan tadi kata mengatakan stagnan Anda. Pihak yang elektabilitasnya terus meroket dibilang stagnan. Ini kan ceng-cengan politik, istilahnya olok-olok politik. Tapi ya sudahlah, silahkan. Ya kan kita mau hidup seperti apa, memilih gaya bicara seperti apa. Faktanya kami ini nggak punya hak untuk panik, nggak punya hak untuk galau karena elektabilitas kami ini paling tinggi dan jauh lebih tinggi. Jadi yang panik hampir siapa lebih, makanya hampir 20% daripada yang keduanya. Itu dia, makanya siapa yang berhak untuk panik? Nggak ada. Kami mau disimulasi 1 putaran kah? Mau 2 putaran? 2 putaran. Hampir semua lembaga survei yang kredibel, kalau toh 2 putaran, kami di angka 57 paling kecil. Langsung 57 itu hampir 20% loh. Dari ambang 50 kan, bahkan ada yang 58. Kompetitor yang lain sekitar 30.
Itu jauh sekali Bang gitu Habib, loh. Bang Jadi Habib, apa pentingnya kami Ya. nggak ada, kami dengan sukacita yang gembira terus menyampaikan gagasan-gagasannya Prabowo Gibran. Bang Habib, tapi memang benar Anda melihat juga dengan semua gestur politik Pak Jokowi ini dukungan jelas ke 02. Apapun ya. Jadi gini, Pak Jokowi itu kan pemimpin yang memang ciri khasnya ingin terus berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Ya. Jadi susah kita artikan sebagai bentuk dukungan juga, karena dia sebagai presiden punya mandatori untuk melakukan hal tersebut. Tapi apakah menguntungkan misalnya Pak Jokowi makan siang dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya? Silakan publik yang menilai. Tetapi keuntungan tersebut diraih by constitution, ya, by law, ya, by etik, by adab. Nah, Tadi semua hal real tersebut events nggak ada yang kita langgar. Ini biar enak, Mas Heru, saya kasih kesempatannya juga deh Mas Heru menanggapi. Silakan Mas Heru. Wah, saya kesempatan terakhir ini ya. Biasanya enak tuh yang terakhir. Yang terakhir enak. Tinggal ulas. Jadi ini persoalannya gini, kalau presiden incumbent ya, kemudian salah satu kerabatnya ikut juga di dalam pemilihan presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden ini susah untuk tidak diasosiasikan dengan kaitannya dengan kerabatnya. Mau tidak mau gitu kan. Nah, jadi yang terbaik sebetulnya memang yang terbaik presiden itu adalah jaga jarak terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, Jadi kalau nggak usah bagi-bagi apapun gitu Mas. Ya, mestinya begitu. Itu kan bisa diserahkan kepada menterinya dan lain sebagainya. Walaupun sudah jadi kebiasaan selama ini presiden melakukan bagi-bagi bansos dan sebagainya. Tapi di masa-masa pemilu seperti ini yang terbaik kan beliau menjaga jarak supaya tidak muncul dugaan-dugaan macam-macam. Itu menurut Anda tuh apa maksudnya? Etika dong berarti ya? Kaitannya dengan etika. Nah, kalau kita bicara hukum, ini kan presiden sudah di depan sudah memframe ya bahwa secara hukum nggak ada masalah gitu kan, bahwa presiden melakukan kampanye dan sebagainya. Bahkan hard campaign pun nggak apa-apa. Tapi ini kan bisa diartikan seperti soft campaign, ya kan? Nah, sekarang kalau masalah etika saya kaitkan dengan bahwa kita kalau memilih pemimpin negara ini, ya kan, bukan hanya memilih pemimpin yang legitimate. Legitimate secara hukum, tapi juga kredibilitas juga. Itu menyangkut kepatutan, kepantasan, etika, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, ya, karena kita tidak bisa apalah yang bisa kita lakukan. Ya, kita kembalikan saja kepada beliau lah. Dia mau mengambil langkah yang seperti apa, ya kan? Karena secara hukum nggak apa-apa, gitu kan? Ya, kalau soal etika, kita kembalikan saja kepada beliau. Oke. Siapa yang belum bersuara nih? Mas Ipang. Tahan dulu mau nggak Mas? Nanti di segmen berikutnya ya komentarnya ya. Oke, kita akan kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Dipin dia mau komentar juga.